السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damin Usaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muqarrabin Jalan Raya Jatiwaringin. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang apa yang ada di dalam diri kita, yaitu tentang rendah hati. Lantas bagaimanakah hakikat rendah hati dalam Islam? Itulah yang akan dijelaskan oleh guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Habib Nabil Al-Musawa dan Ustadz Asmar Lambo. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah wa khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayuhal kiram, yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Fadil Al-Mukarram Habib Nabil Al-Musawwah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, hidupnya diberkahi oleh Allah dan senantiasa menjadi guru bagi zahir dan batin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, serta hadirin hadirat yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan kita semua sehat afiat, amin. Hidupnya berkah, amin. Dan tentunya kita semua diridhoi oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, hati manusia adalah sorotan utama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak menatap berapa banyak harta kita. Allah tidak menatap berapa banyak pangkat-pangkat kita, berapa tinggi jabatan-jabatan kita, dan berapa gantengnya suami kita, dan seberapa cantiknya kita. Bukan itu yang menjadi sorotan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Bukan itu yang ditatap oleh Allah. Tapi yang ditatap oleh Allah adalah sentral tubuh manusia, yaitu wa yanzuru ila qulubikum. Allah menatap hati kita. Maka dari itu rendah hati adalah satu-satunya puncak mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap ibadah yang kita lakukan, apapun itu, sholat tidak sah sholatnya kalau bukan lillahi ta'ala. Puasa, nawaitu sawma gadin an ada'i fardi syahri ramadana, semua ditutup lillahi ta'ala.
Kita wudhu saja, nawaitul wudu'a, pasti diakhiri lillahi ta'ala. Mandi wajib ditutup lillahi ta'ala. Nah, setiap problematika kehidupan kita dan setiap perkara apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, sepatutnya dan selayaknya kita jadikan seluruh aktivitas kita itu adalah lillahi ta'ala. Kita hadir di sini Bapak Ibu adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Kenapa? Karena lillah ta'ala itu adanya di hati manusia. Itulah niat. Maka rendah hati adalah sifat mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia di sisi Allah disebabkan karena memiliki hati yang bersih, hati yang tidak sombong, hati yang tidak takabur. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah bergaul dengan anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah mengatakan, saya lebih senang duduk di tengah orang-orang yang kurang mampu, duduk di tengah anak-anak yatim, daripada duduk di tengah-tengah petinggi dan penguasa. Itu kemuliaan Rasulullah. Beda kita, paling senang selfie dengan artis, paling senang selfie dengan pejabat, betul tidak? Nah, mengaku semua. Kenapa? Kebiasaan. Nah, Bapak Ibu serta pemirsa Damai Indonesia ku TV One dimuliakan Allah. Hati yang senantiasa tawajuh kepada Allah, yang tidak sombong, yang tidak takabur, dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, ada 3 kemuliaan. Yang pertama, Allah akan memuliakan dia. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadu, rendah hati, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan siapa yang sombong, takabur, maka pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, tentu kita mengenal semua yang namanya iblis. Tahu iblis? Tentu kita mengetahui bahwa makhluk yang sangat taat kepada Allah, itulah iblis laknatullah alaih. Bahkan dia adalah penduduk surga lebih duluan daripada Nabi Adam. Betul tidak? Akan tetapi hanya karena satu kesalahan yang sangat fatal, maka dia dikeluarkan dari surga. Bahkan dikatakan fi nari jahannam khalidina fiha, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Apa itu? Karena dia memiliki perasaan lebih mulia daripada Adam. Disuruh sujud kepada Adam, fasjudu li Adam illa iblis. Akan tetapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Maka pada saat itu Allah usir dari surga, bahkan ditetapkan sebagai penduduk neraka selama-lamanya, dilaknat oleh Allah. Kenapa? Merasa lebih suci daripada yang lainnya, makhluk-makhluk yang lainnya. Tentu kita semua kenal Nabi Nuh alaihi salam. Siapa nama awal Nabi Nuh? Nabi Nuh nama awalnya Bu, Abdul Ghaffar. Sudah paham? Abdul Ghaffar, itu namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam suatu ketika dia lewat di dekat anjing kudisan. Anjing kudisan, Pak. Di dalam hatinya muncul, ini najis, kudisan lagi. Tiba-tiba anjing itu diberi maunah oleh Allah, bisa berbicara. Langsung menegur Nabi Nuh. Ya Abdul Ghaffar, saya kudisan, saya najis, tapi saya adalah ciptaan Tuhanku. Kalau engkau menghina saya, berarti engkau menghina penciptaku. Seketika Nabi Nuh tersungkur, sujud, menetes air matanya. Makanya disebutlah dia Nuh oleh Allah. Nuh itu artinya merintih. Kenapa dia merintih? Karena dia menghina anjing itu najis dan kudisan. Maka dari itu Nuh berguru kepada anjing kudisan tadi. Bagaimana dia berguru? Nabi Nuh alaihi salam disuruh menjadi orang yang senantiasa setia seperti setianya anjing. Anjing itu makhluk paling setia. Siapa yang memberi makan pasti dia kenal. 1000 orang berkumpul dia kenal, oh ini yang beri makan saya. Ya beda laki-laki sekarang. Kadang-kadang kalau kumpul 1000 wanita cantik udah lupa tuh sama istrinya. Maka kesetiaan anjing itu dipelajari oleh Nabi Nuh. Maka dari itu Nuh ini banyak berguru kepada anjing. Dan itu pembahasannya panjang.
Bapak Ibu, apa yang kita petik secara hikmah di dalamnya? Siapa orang yang merasa lebih mulia daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih cerdas dan lebih pandai daripada orang lain, merasa lebih suci daripada orang lain, maka sungguh tidak ada tempat dalam surga. Rasulullah katakan, la yadkhulul jannah, sungguh tidak ada tempatnya di dalam surga. Man kana fi qalbihi, siapa manusia di dalam hatinya mithqala dzarratin min kibri, sekecil zarrah saja, sekecil kuman-kuman saja kesombongan di dalam hatinya, maka jauhi merasa mulia, jauhi merasa lebih pintar, lebih pandai, lebih kaya, tapi jadikan seluruh apa yang kita punya semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi dan hakikat tawadu atau rendah hati dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang saya sampaikan, dan insya Allah akan diberikan penjelasan lengkapnya oleh guru kita nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Asmar Lambo. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat yang kembali mengingatkan kepada kita betapa ketika orang telah sempurna tingkat ketauhidannya, maka apapun yang dilakukan adalah lillahi ta'ala. Mustahil orang yang sempurna ketauhidannya akan berjalan dengan congkak di muka bumi ini. Disinilah pentingnya kita memahami hakikat daripada rendah hati. Insya Allah Habibana nanti akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.